Ini gimana orang mau makan? Nasinya keras. Orang yang sehat aja nggak bisa makan ini. Apalagi saya yang lagi sakit. Lambannya hasil tes lab itu membuat angka kematian PDP semakin meningkat. Kondisi itu diakui oleh Dr. Aman Bakti Pulungan. Ia bersuara untuk melindungi teman-teman sejawatnya, termasuk masyarakat. Ia merasa pemerintah tertutup memberikan data yang merupakan amunisi bagi para dokter untuk bekerja. Mereka menuntut keterbukaan pemerintah agar bisa mengatasi pandemi tanpa banyak teman sejawat maupun pasien yang harus pergi. Mengapa Anda begitu vokal mengkritik ketidaktransparansian Kemenkes dalam menangani pandemi ini? Sebetulnya apa sih yang dialami oleh para dokter di lapangan? Jadi, bagi kita dokter yang merawat, apakah pasien ini positif atau pasien ini negatif? Masalahnya, ruang rawat ini kan juga sedikit sekali. Karena banyaknya pasien yang harus dirawat, yang pasien secara klinis dia membaik. Jadi kalau misalnya dia pneumonia tidak ada lagi, ya, tidak demam lagi, dan sudah bisa doing well, ini kan sudah kita pulangkan. Pada saat dipulangkan, hasil belum ada. Ketika dia sampai di rumah, dapatlah datanya dia positif. Jadi data seperti apa yang harusnya dibagi secara terbuka oleh Kemenkes kepada para dokter di lapangan? Jadi bisa dibayangkan ini. Jadi kita sih tidak minta data ini untuk kita expose ke publik, karena setiap hari saya berhubungan semua teman-teman di daerah. Jadi ini mereka semua mengeluh. Jadi ada yang PDP, bahkan ada yang sudah meninggal, belum ada hasilnya. Efek langsungnya apa sih dok yang dirasakan teman-teman di lapangan atas ketidaktransparansian data ini? Jadi kita itu kan ketika merawat itu SOP-nya harus betul-betul SOP PDP COVID, full APD, dan kita tidak bisa main-main. Nah, saya melihat kekurang mampuan kita memberikan data ini secepat mungkin. Kapasitas tes Litbangkes jadi sorotan. Ahmad Yuryanto mengklaim bahwa Litbangkes bisa mengetes sampel hingga ribuan. Faktanya, rata sampel yang diuji per Maret hanya 225 sampel per harinya. Itu pun sudah diakumulasi dengan uji laboratorium lain. Ini disebabkan oleh prosedur konfirmasi lab yang berbelit. Dan hal ini sempat dikritisi oleh para ahli biologi molekuler. Pada Maret lalu, banyak yang mengkritik hasil tes spesimen dianggap terlalu lama. Menurut Mas, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita mengacu ke guideline WHO, CDC Cina, CDC Amerika, tidak ada yang mengatakan setelah real-time PCR harus di-sequencing lagi. Ini yang menarik, panduan dari Kemenkes, ada satu tambahan step. Setelah RT-PCR, katakan positif, tetap harus dikirim ke Litbangkes untuk sequencing. Saya kaget terus terang saat itu. Kenapa? Karena real-time PCR itu sudah sangat sensitif. Sequencing itu tidak sesensitif real-time PCR. Bagaimana kita memvalidasi sesuatu dengan teknik yang less sensitif itu beyond me itu. Nggak bisa paham itu ya. Memang kita perlu sequencing, bukan untuk layanan diagnostik. Ya, kita mau tracking nih. Ada pasien COVID positif. Itu virus dia dapatnya dari mana? Apakah dari Cina lagi, impor dari Cina, atau yang dari Amerika, atau yang dari Jepang, atau dari Korsel. Nah, jadi itu kan menarik untuk tracing. Tapi bukan untuk layanan diagnostik. Yang dibutuhkan para dokter sekarang segera menentukan ini pneumonia biasa atau COVID, itu yang mereka harus tahu. Mereka nggak peduli itu mau virus dari Amerika kayak, dari Wuhan kayak. Nah, kalau ini kita bisa benahi, harusnya 1x24 jam itu bisa keluar hasil. Gitu. Yang sekarang kita dapati, kenapa orangnya sudah meninggal, hasil baru keluar. Ya, ini kan lalu gunanya tes apa? Gitu. Dari Kemenkes itu yang saya baca, kalau setelah PCR itu kan sequencing. Kan yang dibutuhkan sama dokter itu hanya pasien positif atau negatif, bukan virus itu di mana kan, Prof? Berarti sebenarnya efektif nggak sih, Prof?
Enggak, sequencing itu kan seperti tadi untuk melihat apakah betul yang kita miliki itu sama dengan yang di Wuhan. Itu mungkin kita perlu sequencing, karena kalau PCR saja dia hanya akan memberikan jawaban kepada kita, ya kamu ada virusnya SARS-CoV-2. Tapi seperti apa? Apakah seperti Eropa misalnya? Nah itu sequencing jawabannya. Oke, berarti memang prosedurnya ini bisa dikatakan berbelit ya, Prof ya? Dia cukup kompleks dalam arti sekarang kita mau apa? Kita mau lakukan deteksi semua sampai selesai, melupakan sains, melupakan riset, atau kita lakukan itu in paralel. Tetapi kan tergantung dari bagaimana tekanan. Kalau misalnya kasusnya banyak, itu kan tekanan buat kita semua kan, bahwa kita harus cepat menyelesaikan karena ini berhubungan dengan pasien yang dirawat. Jadi kita main kejar-kejaran, satu sisi deteksi, di sisi lain kita tidak boleh lupa dengan risetnya. Pada momen krisis sekarang, kecepatan sampel tes adalah kunci. Kemenkes menyadari bahwa prosedur sequencing hanya memperlambat. Alhasil, dalam buku pedoman dan panduan penanganan COVID-19 yang terbaru, prosedur sequencing pun akhirnya dihapuskan. Masalah lain muncul, kemana data sequencing yang selama ini dilakukan oleh Kemenkes sebelum protap ini dihapus? Para peneliti dunia rutin membagikan data genome sequencing SARS-CoV-2 ke dalam sebuah platform milik GISAID, lembaga non-profit tempat berbagi data mengenai influenza di seluruh dunia. Indonesia sampai saat ini belum membagikan data tersebut. Nah, Prof, pemerintah itu kan gembar-gembor dari bulan Februari bahwa udah melakukan sequence, tapi di GISAID tadi nggak ada kan, Prof? Nggak ada update hasil sequence itu. Kalau Eijkman dikasih data itu dari pemerintah itu nggak sih, Prof? Nggak ada. Nggak ada, Prof? Nggak ada yang di-share. Sama sekali, Prof? Enggak, tidak ada. Buruknya transparansi data mempersulit peneliti merilis jurnal medik ilmiah mereka. Mas, di luar negeri, pandemi ini jadi kesempatan peneliti untuk meneliti dan merilis jurnal ilmiah. Di kita sudah hampir sebulan dan saya lihat belum ada jurnal ilmiah yang dirilis oleh otoritas kesehatan kita. Itu yang saya sayangkan juga. Indonesia itu harusnya ambil kesempatan untuk publikasi sebaik-baiknya. Kemenkes yang periode ini, saya nggak ngerti what happened gitu. Karena saya ingat banget kok, waktu Kemenkes menang flu burung, masih di zamannya Bu Endang ya. Dr. Endang dan tim itu publikasi loh. Atas nama siapa ya? Atas nama Kemenkes. Dan publikasi di jurnal yang bergengsi gitu. Tapi saya nggak ngerti what happened yang di periode sekarang gitu ya. Ya gimana ya? Saya juga kadang mikirnya gini, Indonesia itu gudang penelitian ya. Misalnya nih, dalam 2 bulan pertama kan kita puasa COVID. Harusnya kalau Kemenkes itu yakin dengan data itu, ya mereka publikasikan dong untuk menerangkan ke dunia, ini prosedur kami, ini teknik kami, ini parameter yang kami pakai, ini mesinnya, hasilnya tetap negatif. Makanya emang dalam konteks komisi itu penting banget untuk bisa melakukan transparansi itu. Something happen lah, somehow itu periode ini agak unik ini manajemen datanya.